Ini yang bisa sampai 1 kintal itu, ya, Pak? kalau pertama kemarin ini baru 40 kilo. Oh, tapi 40 kilo. Nanti kalau sudah ditanam, ini yang kedua itu bisa sampai 70 bahkan sampai 1 kintal ini. Selamat pagi warga Taniling TV, dan semoga warga Taniling TV semua selalu dalam keadaan sehat. Dan masih bersama saya Adit. Pagi hari ini saya berada di Dusun Gudang, itu desanya Kaligentong, Kecamatan Gladaksari, Kabupaten Boyolali. Nah, kenapa saya ada di sini? Karena saya di sini mau ketemu dengan Bapak Suharno. Bapak Suharno ini adalah petani dan pembuat bibit singkong yang katanya sih satu pohon itu bisa mencapai 100 kilo, 1 kintal, dan bahkan ada yang katanya sampai 2 kintal per pohon. Kita lihat aja di sini, di foto-foto ini singkongnya itu segede anak kecil. Jadi kalau warga Taniling TV semua penasaran, jangan di skip dulu, ikutin saya. Let's go. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum, kula nuwun. Waalaikumsalam, Pak Suharno ya? Nggih. Bapak saya Adit dari Taniling TV. Nggih. Kita gini aja ya, Pak. Pak Suharno, Ya, saya boleh minta waktunya sebentar? boleh. Kita mau ngasih tahu warga Taniling TV, ini adalah Pak Suharno. Ya, Yang kalau saya lihat, saya dengar ya, Pak, ya. katanya satu pohon singkongnya Pak Suharno itu bisa mencapai 1 kintal, bahkan ada yang sampai 2 kintal ya, Pak? Bisa. Nah, Ya. ini saya kepengen menggali tentang itu. Boleh ya, Bapak ya? Boleh, monggo. Siap. Ya, Ini Pak siap. Suharno sedang apa? Ini sedang motongi rencana ini bibit saya jual penanaman kedua ini. Oh, ini berarti bibitnya ya, Pak ya? Ya, ini bibitnya yang penanam kedua. Ini yang bisa sampai 1 kintal itu, Ya, Pak? kalau pertama kemarin ini baru 40 kilo. Oh, tapi 40 kilo. nanti kalau sudah ditanam, ini yang kedua itu bisa sampai 70 bahkan sampai 1 kintal ini. Wah, luar biasa sekali ya Iya. warga Taniling. Nah, Pak Suharno, Ya, mungkin saya akan mengganggu waktu Pak Suharno mau ngelihat tempat kebun bibit sama kebun jenengan. ya boleh Boleh monggo. ya, Pak ya? Iya, Siap. malah terima kasih itu. Pak Harno, ini kok bisa tahu-tahu jenengan itu membuat bibit itu, ceritanya pertamanya gimana Pak Suharno? Ya, pertama dulu itu usaha saya kan tanaman pepaya dan kayu-kayuan. Berhubung saya dulu untuk tanaman pembibitan itu agak turun sedikit, tidak laku karena waktu itu ada krisis moneter. Itu kan berarti kan bibit saya dan tanaman pembibitan tidak laku. Terus saya kan harus makan setiap hari. Oh, siapa? Saya harus makan setiap hari dan harus punya penghasilan. Nah, saya rasakan, saya ngikuti pitutur orang tua dulu. Hidup yang penting punya makanan. Lah, saya cari tanaman apa yang bisa ditanam di bawah tanah, bisa hidup dan bisa itu lama untuk tahan. Namanya kalau orang dulu itu tabungan di dalam tanah itu hanya singkong. Singkong, setelah itu dulu saya nanam 1 hektar itu belum disambung atau belum okulasi. Terus saya itu masih singkong yang iya, biasa, masih singkong itu, biasa. Ya. Itu hasilnya kurang bagus. Setelah itu kan ngikuti nenek moyang dulu itu sambung pakai kayu. Pakai kayu. Setelah saya tanam 1 hektar itu ada angin hanya tinggal 5 batang. Roboh semua kena angin. Patah di sambungan itu. Terus saya otak-atik, saya nyoba nyambung okulasi pucuk. Oh, gitu. Setelah itu kok jadi, saya tuh membuat bibit itu pertama itu 15 batang di depan. Itu kok dibeli orang. Berarti
ini kan sudah rezeki untuk meningkatkan ekonomi. Nah setelah itu saya membuat 100 batang itu dibeli itu Pak Joko Ngelo, itu 100 batang itu dibeli 75 batang. Saya simpulkan, wah ini sudah uang, ini saya tekuni, saya teliti. Jadi bisnis ya Pak? Kenyataannya singkongnya bisa sampai 40 kilo, bahkan yang saya pupuk banyak atau ya ukuran itu sampai 100 kilo. Terus saya masih belum puas, saya bagaimana caranya saya kembangkan terus, saya teliti di ladang dengan buatkan rumah singkong. Itu singkong bisa sampai 1,5 meter, 1,5 meter, ada yang sampai 2 meter panjangnya. Panjangnya itu panjangnya Pak? Singkong. Luar biasa. Dan tidak rekayasa, itu sudah saya buktikan. Sekarang saya masukkan di YouTube, alhamdulillah banyak yang nanggapi Mas. Ya. Ya. Siap, Gitu. siap. Berarti memang butuh banyak penelitian juga ya Pak. Tadi dari kayu terus dicambung batang, terus kemudian akhirnya menemukan bibit yang okulasi yang pas ya. Iya, ya itu setelah saya tanam kok tidak ada yang patah. Akhirnya saya kembangkan terus, saya teliti, dan batang singkong itu sebenarnya banyak sekali varietasnya. Saya setiap dengar di petani, oh singkong ini Mas, saya cari, saya ambil 1 batang tak teliti. Terus dengar sana ada singkong itu saya teliti. Ya setelah itu saya simpulkan, yang kebanyakan sekarang yang empuk itu ada ciri-cirinya sendiri. Singkong itu daunnya beda, jari daun itu beda, sudah beda hasilnya, rasanya sudah beda. Nah ini kita sama warga Tani Link TV mau pengen tahu keseluruhan lah nanti. Tadi kan sejarahnya sudah ya Pak? Iya. Terus nanti yang disambung itu, yang diokulasi itu singkong apa dengan apa? Boleh ya Pak? Iya boleh, boleh. Mungkin ada di tempat lain yang bisa kita lihat? Iya ada. Siap. Ya. Saya cari pesoknya dulu. Siap. Ini kita kemana Pak Suharno? Ya mari kalau mau lihat menunjukkan saya nyambung okulasinya itu boleh, monggo. Siap, monggo. Ya, monggo. Wah ini ruang kerjanya Pak Suharno ini. Ya ini namanya sederhana, yang penting menguntungkan. Siap. Ya ini saya setiap hari, setiap malam, kalau malam tuh dari habis Isya sampai jam 3 pagi itu kegiatan saya okulasi. Kenapa dilakukan malam Pak Arno? Kalau malam tuh lebih tenang, lebih fokus kontaknya dengan Yang Maha Kuasa. Wah, karena urusannya dengan makhluk hidup ya? Karena ini hidup dan saya tidak berani menyakiti terlalu sakit. Oh gitu. Iya. Nah ini berarti warga Taniling ini adalah proses Pak Suharno menyambung ya? Iya. Okulasi ya? Iya, okulasi. Siap. Nah ini apa ini Pak? Bisa diceritakan Pak Arno? Ya ini bahan bakunya. Ini bahan bakunya batang bawah. Batang bawahnya ini singkong pandesi putih. Ini bahan baku singkong keju. Pandesi putih. Pandesi putih, ya. Bahan baku singkong keju. Itu untuk ininya ya Pak? Apa? Batang bawah. Batang bawahnya. Ya, bahan baku batang bawah. Setelah ini terus siapkan ini entres. Entres namanya ini karet super. Bahan baku singkong. Itu apa Pak maksudnya Pak? Untuk bahan baku nyambung. Atasnya ya? Ya, atasnya ini bahan baku nyambung. Atasnya ini karet atau singkong karet super. Ini yang bisa membuat buahnya atau ubinya besar luar biasa tuh ya ini. Kalau ditanam hanya ini, nanti kalau ditanam ya hanya 1 kilo sampai 5 kilo. Kalau pandesi aja ya? Ya, hanya seperti ini. Tapi setelah saya okulasi ini, nanti jadinya seperti ini. Ini nanti sudah bisa luar biasa hasilnya. Minimal 40 kilo tadi itu ya Pak ya? Ya. Per pohon ya? Ya. Bisa saya tunjukkan ya teori, caranya ya Pak ya? Siap. Karena saya tidak ada yang rahasia. Untuk teman-temanku semua di pemuda bangsa Indonesia supaya maju untuk meningkatkan ekonomi ketahanan pangan. Menjaga ketahanan pangan Indonesia ya Pak? Iya. Karena kalau Indonesia nanti banyak
makanan yang kuat, nanti sentosa bangsanya negara juga kita. jadi kuat ya Pak. Ya. Amin. Seperti ini tidak boleh glusa-glusu, harus kontak dengan Tuhan kita, dan sayangilah ini karena hidup. Kalau tidak hati-hati, tidak mungkin bisa hidup. Ini harus pelan-pelan, sabar. Pak Suharno, Ya, tadi kalau yang indukan itu kan pandesi ya? ya. Nah itu harus semuanya pandesi atau boleh pakai indukan yang lain Pak Suharno? Tidak, bisa diganti bawahnya bisa. Biasanya Karena apa aja? singkong itu banyak varietas ya, ada kurang lebih 300 varietas lebih. Nah, sementara ini yang saya gunakan ngikuti link masyarakat atau petani itu kebanyakan untuk gedok, seripeng, singkong keju. Itu yang saya gunakan, bawahnya pakai pandesi, atasnya pakai karet super atau tegak merah atau karet nyonya. Yang itu yang bisa membuat singkongnya itu luar biasa. Bentar Pak, jadi tadi bawahnya pandesi, boleh yang lain? Boleh. Kalau lain. yang atasnya ini pakai tegak merah. Tegak merah. Ya, ini tegak merah. Ada yang merah gisi, ada yang ini apa namanya? Tadi karet super tadi ya? Ini karet nyonya. Karet nyonya Ya. sama yang karet super Karet ya? super ya. Sementara yang saya gunakan 4 varietas. Apa satu lagi apa Pak? Karet pertama karet super. Karet super. Karet tegak merah, karet nyonya, dan karet apa itu merah gisi. Merah gisi. Jadi Ya, itu 4 yang ya saya Pak? gunakan, yang sementara yang saya gunakan 4. Intinya di atasnya ini Iya, 4 di itu atas, ya? ya. Kalau untuk indukan bawahnya? Induannya kalau Boleh. sudah diteliti, yang penting yang unggul. Karena ini ada karakternya sendiri-sendiri. Ada yang singkong itu akarnya hanya 7, walaupun dibuat bagaimanapun nanti yang jadi singkong itu hanya 7 ada. Ada yang dilukai tapi nanti singkongnya itu lebat, itu ada, itu tinggal varietasnya. Jadi Dan ini setelah saya kalkulasi, waktu itu saya kasih nama singkong Indonesia. Jadi kalau yang bibitnya dari Pak Suharno namanya Singkong Indonesia. Singkong Indonesia. Karena saya pengen Indonesia maju dengan ketahanan pangan singkong Indonesia ini. Siap. Jadi prosesnya gini ya Pak Suharno ya? Ya. Jadi nanti mungkin bisa diulang lagi Pak, apa prosesnya? Iya, iya. Ini kan yang pertama, ini siapkan bahan baku. Siapkan bahan baku batang bawah. Ini siapkan bahan baku batang bawah, siapkan peso yang tajam, siapkan plastik. Ini plastik es untuk pembalut. Setelah itu lakukan. Ini saya kasih atasnya pakai karet tegak merah yang singkongnya bisa panjang. Tidak susah, tidak ada rahasia. Mari teman-teman semua seluruh Indonesia, khususnya kalau lahannya bisa ditanami singkong, mari kembangkan untuk ketahanan pangan. Mungkin boleh dilihatkan ke sini Pak? Ya, monggo. Nah itu harus proses. Ini Ya. harus seperti itu ya Pak Suharno ya? Ini harus dibuka mata. Ini tadi juga sebelumnya dibikin seperti ini dulu. Ya. Bikin gini dulu, terus kemudian ketemu masukkan mata, ketemu mata. kita ketemu mata. Langsung ini dibalut. Pak Suharno itu kalau ngerjain kan malam ya Pak? Ya. Rata-rata malam ya jenengan? Kebanyakan malam ini karena ya? kalau malam itu yang pertama tidak ada tamu, yang kedua saya itu fokus ngamati tanaman itu karena tanaman ini hidup, tidak bisa semudah yang dibayangkan, bisa
ngelukai dan tempelkan. Berarti hidup itu memang tidak. fokus dan konsentrasi ya. Iya. Pak? Terus kalau per malam gitu kira-kira bisa bikin berapa okulasi itu Pak? Kalau saya dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi itu biasanya dapat 200 batang. 200 batang ya? Iya. Jadi kalau warga Taniling TV juga kepengen nyoba bibit Indonesia ya, singkong Iya. Indonesia, Iya. nanti kita kasih tahu nomor Pak Suharno enggak Iya. apa ya? Iya, iya. Itu nomor saya di depan Ya, ada. nanti kita taruh Ya, di ini kalau sudah deskripsinya, seperti ini, kalau ada yang pesan bibit, bentuknya kalau pertama seperti ini. Nanti saya diamkan 3 minggu sudah bisa diambil dibawa ke ladang. Pak. Oh 3 minggu ini Iya, nanti 3 dia minggu. Sudah hidup, sudah sempurna. Oh butuh 3 minggu. Iya, 3 sampai 4 minggu. Kalau dipaketkan harus 4 minggu karena ini dipotong nanti supaya ini kuat itu. Tapi kalau dibawa truk atau itu 3 minggu sudah siap. Jadi bisa yang di luar Pulau Jawa atau di luar apa Jawa Tengah juga bisa order ya Pak? Bisa. Mantap. Monggo. Ya. Ini sudah jadi apa Ini namanya? Boleh pinjam satu Pak? Itu sudah jadi. Ini bisa dibilang bibit singkong Indonesia untuk memajukan warga Indonesia ya Pak? Ya. Dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Ya harus saya jelaskan. Jih. Nanti kalau misalnya ada yang lihat ada yang nanam singkong Indonesia, jangan sekali-sekali motong atasnya ini ditanam karena atasnya tidak bisa berbuah. Ya. Jangan sekali-sekali misalnya minta kok dikasih yang atas jangan mau. Misalnya kok ada pengen tidak bilang yang punya motong di atas tidak bisa buah. Ini hanya akar. Karena ini untuk mancing supaya buahnya itu luar biasa. Intinya sebenarnya di ini ya Pak? Ya, intinya di sini karakternya rasa di sini dan semua ada karakternya di bawah. Kalau ada yang bisa buahnya lebat, bisa buahnya itu panjangnya sekian, itu ada karakternya sendiri-sendiri. Siap. Kurang lebih 300 varietas lebih singkong di Indonesia ini. Berarti memang Indonesia itu kaya akan singkong. Iya, kaya sebenarnya singkong Indonesia itu Indonesia itu banyak tumbuhan yang bisa dibuat ekonomi sebetulnya. Iya. Tinggal kita marilah pemuda potensi-potensi daerah digali untuk meningkatkan ekonomi. Siap. Itu. Mantap Pak. Pak Suharno, Ya. tadi kan yang di bawah kan boleh macam-macam ya? Ya boleh. Nah, Ya. di atas kan tadi rata-rata Karet super ya. Karet ya. Nah itu kan karet yang sepengetahuan saya itu kan beracun Pak. Ya. Nah itu Memang karet itu beracun, tapi kan ada tahapannya berapa persen. Karet itu ada 13 varietas karet. oh gitu. Ada yang pertama, dulu mbah saya atau nenek moyang dulu itu menggunakan karet mukibat. Itu yang daunnya jarinya 5. Itu cirinya. Kalau karet super itu jarinya 9. Itu lah, dan berikutnya itu karet itu ada jarinya beda-beda, ada kelebihan sianidanya beda-beda. Itu yang paling setiap digunakan setiap hari itu karet merah gisi. Itu bisa tinggi itu karet merah gisi. Kalau ya salah satu atasnya tadi ya Pak ya. Ya. Kalau yang tidak bisa dibuat atas itu karet tahun yang besarnya seperti pohon ringin itu. Sebelah barat itu. Itu yang beracun ya? Iya, racunnya tinggi sekali. Boleh dipakai ya malah. Iya, enggak boleh kalau untuk okulasi kurang bagus. Tapi bisa okulasi, tapi nanti satu periode sudah bawahnya tidak kuat karena atasnya tuh seperti pohon ringin besarnya. Karena terlalu besar. Terlalu besar. Terus ada karet gendruwo. Itu racunnya ya tinggi sekali itu. Kalau yang karet gendruwo itu kalau untuk konsumsi saya agak takut. Ya. Tapi ada yang berani ada. Tapi kalau saya khususnya saya penelitian tuh saya kasihkan sapi saya tuh mati langsung. Itu kalau yang karet gendruwo. Ya. Itu daunnya itu depan itu ada. Ya. Tuh. Karena saya koleksi supaya saya luruskan supaya publik ini tidak takut makan singkong okulasi. Kalau pakai karetnya itu nyonya, karet nyonya itu bagus, karet super bagus, karet merah gisi bagus, karet merah gisi lebih bagus.
Jadi ternyata tidak semua singkong karet itu beracun ya Pak ya? Iya, iya. Jadi memang ada beberapa karet yang beracun, tapi Iya, ada. yang Pak Soeharno gunakan sudah diteliti dan Iya. sudah bertahun-tahun. Iya, bertahun-tahun sudah ya? dikonsumsi, selalu dikonsumsi, dibuat getuk, singkong keju, dibuat gaplek, tiwul. Saya setiap ada undangan dari persemian itu saya biasanya bawa itu tiwul, saya buat tumpeng. Karena tujuan katanya orang Jawa kalau tumpeng itu satu tujuan, ya satu tujuan ke atas itu. Hanya satu. Itu. Siap, berarti warga Taniling TV ternyata tidak semua singkong karet itu beracun ya? Iya, iya, iya. Siap, terima kasih. Kalau ini setiap hari dibuat konsumsi enak ini. Keluarga saya setiap hari ngikati daunnya itu dijual ke pasar. Biasa dibuat di nasi padang. Iya, iya itu. Untuk campuran. Ini apa, Pak? Itu karet super. Karet super ya? Iya, karet super. Ini karet super. Kalau yang ini tegak merah. Beda pelepahnya. Ini karetnya pelepahnya merah. Karena pelepahnya warnanya merah. Ini enak, enggak apa-apa. Sayurnya ini di setiap direbus enak ini. Enak ya Pak? Enggak apa-apa. Siap. Oke, terima kasih Pak Soeharno. Kita ke depan dulu. Monggo. Sekarang kita ke proses tanam ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula maringi teori ini carane nandur. Kenapa nggih? Teori nanam singkong. Ya nanti jabut satu aja yang umur 9 bulan bisa. Tapi kalau mau ngambil gambarnya yang sampai 200 kilo ada itu.